Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat apa ini sekarang? Selamat siang. Hari ini kita akan mulai belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Jadi kemarin kita belajar reaksi redoksnya, sekarang kita akan belajar penyetaraan reaksi redoksnya. Kalau judulnya penyetaraan reaksi redoks, berarti kita harus setarakan kiri dan kanan panah dari reaksi redoks itu harus sama. Gitu. Nah, ada dua cara untuk penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama itu adalah dengan cara menggunakan setengah reaksi, terus yang kedua adalah dengan cara bilangan oksidasi. Untuk hari ini kita akan fokus ke yang cara setengah reaksi dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, terus kalian harus tahu dulu nih sebelum kita mulai belajar tentang penyetaraan reaksi redoks, kalian tuh harus tahu dulu apa aja sih yang harus kita setarakan di reaksi redoks ini. Karena kan kalau kemarin kalian belajar di kelas 10 itu, yang kalian setarakan, yang kalian samakan kiri dan kanannya itu cukup jumlah atomnya aja. Jadi kalau misalnya Na di sebelah kiri ada 1, Na di sebelah kanan ada 2, misalnya gitu. Sebelah kiri panah, Na-nya ada 1, sebelah kanan panah Na-nya ada 2, berarti yang sebelah kiri panah kita kali 2 gitu kan. Kemarin di kelas 10 kalian belajar itu. Nah, untuk di bab ini, yang disetarakan itu nggak hanya jumlah atomnya aja. Jadi yang disetarakan itu, pertama jumlah atomnya wajib. Itu wajib banget sama. Jadi kiri dan kanan panah itu jumlah atomnya harus sama. Kalau kirinya ada 2, ya kanannya juga harus ada 2. Kalau di sebelah kiri panah atomnya ada 3, berarti sebelah kanan panah juga harus ada 3 gitu. Itu jumlah atom. Terus ada lagi yang selanjutnya yang harus disetarakan di reaksi redoks adalah jumlah elektronnya. Nanti elektron yang ada di sebelah kiri, misalnya ada 1, di sebelah kanan ada 3, berarti yang sebelah kiri harus kita kali 3 biar jadi sama gitu. Jadi bukan hanya jumlah atomnya aja, tapi nanti kalian akan mengenal ada elektron, dan elektronnya itu harus sama jumlahnya kiri dan kanannya. Gitu. Terus yang selanjutnya harus setara itu adalah jumlah muatannya. Nanti akan kita pelajarin. Jadi kalau muatan itu kalau kalian kemarin udah belajar yang bilox, kan ada muatan ya, ada istilah muatan. Nah, muatan itu adalah angka yang ditulis di atas itu loh, yang plus berapa, min berapa, nah itu tuh muatan. Jadi jumlah muatan itu, misalnya dia ion Fe3+, berarti muatannya plus 3. Nah, sebelah kiri ada plus 3, muatannya sebelah kanan juga harus plus 3. Pertama kali kita akan belajar penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara setengah reaksi. Nah, kalau kalian bingung dengan istilah setengah reaksi, jadi ceritanya gini, kalian itu kan kemarin udah belajar menentukan reaksi redoks ya. Jadi dalam satu reaksi yang panjang, itu tuh ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi sekaligus dalam satu reaksi itu. Nah, reaksi reduksi sama oksidasi yang dalam satu reaksi itu dipecah sama kalian. Ditulis satu-satu gitu. Jadi reduksinya aja, oksidasinya aja. Itu yang disebut dengan reaksi setengah. Jadi setengah reaksi itu kayak gitu. Langkah pertamanya itu adalah tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Nanti akan aku kasih contohnya ya. Jadi setelah ini akan aku kasih contoh soalnya. Ini aku kasih aturannya dulu. Jadi yang pertama itu kalian, misalnya kalian punya reaksi nih. Reaksinya itu harus kalian setarakan bilangan harus kalian setarakan si reaksi redoksnya. Terus langkah pertamanya itu otomatis kalian harus tentuin dulu biloksnya masing-masing kayak yang di 2 minggu yang lalu kalian udah kerjain soal-soalnya. Jadi tentuin biloksnya dulu masing-masing per unsur. Terus nanti di step yang keduanya itu, kalau misalnya biloksnya udah ditentuin, nanti kalian tinggal pasangin lagi kayak minggu lalu, tugas minggu lalu itu, kalian pasangin reduksinya yang mana, oksidasinya yang mana, pakai panah-panah gitu. Nah, itu step 1 dan step 2. Untuk yang nomor 3, nah ini yang tadi aku bilang, setengah reaksi. Jadi kalau judulnya setengah reaksi, berarti dibelah 2 si reduksinya sama si oksidasinya yang asalnya gabung dalam satu reaksi, terus kepecah jadi 2 gitu. Jadi ditulis lagi si reduksi sama oksidasinya, reaksinya, tapi ditulisnya itu misah. Jadi reduksi dulu misalnya atau oksidasi. Terus untuk langkah yang selanjutnya, disetarakan unsurnya yang mengalami reduksi atau oksidasi. Terus untuk yang langkah kelima itu setarakan atom O-nya. Nah, ada 2 cara untuk menentukan menyetarakan atom O. Tergantung dari kondisinya. Kalau kondisinya itu dia dalam suasana asam, pakai cara yang atas tuh.
ditambah H2O pada yang kekurangan O. Terus kalau misalnya pada suasana basa, nanti ditambahin H2O pada yang kelebihan O. Terus yang sekarang itu adalah penyetaraan atom H. Nah, ada dua lagi caranya, tergantung dari suasananya lagi. Kalau suasananya asam, untuk H-nya yang kurang, itu nanti si H-nya itu kita tambahkan H+. Jadi kalau misalnya sebelah kiri itu H-nya 1, sebelah kanan itu H-nya 2, kan sebelah kiri berarti kurang tuh H-nya. Nah, sebelah kiri harus kita tambahin H+. Sejumlah kekurangannya, karena kurangnya hanya 1, berarti ditambahin H+-nya 1. Gitu, untuk asam. Untuk yang nomor 7, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Jadi nanti gini, muatan itu kan ada plus sama min. Nah, si muatan itu, kiri dan kanan kan jumlahnya harus sama, kayak yang tadi di aturan itu, aturan yang pertama. Muatan itu harus sama kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya kiri dan kanannya belum sama, harus kita samain. Nah, nyamainnya dengan apa? Dengan menggunakan E-min. Jadi, E itu adalah elektron. Jadi elektron itu muatannya pasti -1. Nah, karena elektron itu muatannya pasti -1, berarti nanti kalian kondisikan aja kiri dan kanan panah. Misalnya kiri itu jumlah muatannya +6. Nah, kanan itu muatannya jumlahnya adalah +8, misalnya gitu. Berarti elektron harus kita taruh mana nih, biar jumlah kiri dan kanannya sama. Nanti kita kondisikan. Terus untuk aturan yang selanjutnya adalah kita setarakan jumlah elektronnya. Nanti menyetarakan jumlah elektronnya itu tinggal dikali-kali doang. Jadi kalau yang reduksi itu elektronnya ada 3, yang oksidasi itu ada 1, misalnya elektronnya, berarti yang oksidasi nanti dikali 3, hanya tinggal gitu doang. Pokoknya disetarakan lah jumlah elektronnya. Karena aturannya tadi, yang harus disetarakan itu pertama jumlah atomnya, kedua adalah muatannya, ketiga elektronnya gitu. Tiga-tiganya itu harus kita setarakan. Gitu. Untuk yang nomor 8 udah beres misalnya. Terus yang nomor 9, langkah selanjutnya itu adalah gabungkan kedua reaksi. Karena tadi kita pecahkan, reduksinya kita kerjain sendiri, oksidasinya kita kerjain sendiri. Nah, karena udah selesai nih ceritanya, digabung. Balikin lagi ke reaksi yang tadi. Nanti setelah digabung, itu reaksinya udah, ini kan udah beres berarti kalau misalnya udah digabung. Nah, nanti kalau udah digabung, sebelum kalian selesai, maksudnya ini misalnya nanti kalian ada dapat soal kayak gini nih pas ujian. Sebelum kalian selesai mengumpulkan si jawaban ini, kalian periksa dulu. Karena kalau nggak diperiksa dulu masih ada kemungkinan salah gitu. Jadi kalian periksa dulu karena ini stepnya banyak. Jadi kalau kamu salah di nomor 6 misalnya gitu, atau salah di nomor 7 stepnya, ya salah nanti sampai akhir gitu. Jadi sebelum kalian menganggap soal ini udah beres kalian kerjakan, itu kalian harus periksa dulu. Jadi nanti kalian periksa bener nggak jumlah atomnya sebelah kiri dan kanan sama. Ya kalian lihat aja kayak biasa. Oh, Na sebelah kiri ada 2, oh sebelah kanan udah 2, berarti udah sama jumlah atomnya. Terus kalian jumlahin tuh jumlah muatan di sebelah kiri. Oh, jumlah muatan sebelah kiri 0, sebelah kanan harusnya 0 juga. Nah, kalau udah 0 kiri dan kanan, atau misalnya udah sama-sama +1 kiri kanan, +2 kiri kanan, kayak gitu, itu kan udah sama muatannya. Nah, berarti udah benar. Terus kalian cocokin lagi elektronnya, udah sama belum kiri dan kanan. Kalau udah sama juga, tiga-tiganya, atomnya udah sama kiri kanan, muatannya udah sama kiri kanan, elektronnya udah sama kiri kanan, itu berarti udah benar. Nah, sekarang ini aku punya soalnya, kita akan melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan langkah-langkah yang tadi udah aku kasih ke kalian. Tadi kan kalian udah nyatet ya, jadi kalian lihat langkah-langkahnya dari yang kalian catat, nanti akan kita kerjakan bareng-bareng di sini. Coba lihat tadi langkah pertamanya ngapain? Disuruh ngapain langkah pertamanya? Tentukan biloks masing-masing unsur. Oke, tentukan biloks dari masing-masing unsur. Kita kerjain dulu dari yang CR2O72-. CR2O72-, kita cari biloksnya masing-masing. Di sini ada CR dan ada O yang harus kita cari. CR dan O harus kita cari. CR dan O, di antara keduanya, kira-kira mana yang udah kalian ketahui bilangan oksidasinya? Yang O. Yang O. Yang O-nya berapa? 7. Iya, benar, O-nya ada 7. Biloksnya berapa? -4. Kalau satunya berapa? Kalau biloks itu 1. Dalam keadaan -2. pinter, -2. Jadi CR2O72-, dia itu punya O-nya itu ada 2, -2.
karena dia ada 7, jadi kita kaliin. Jadi min 14 gitu ya. Udah nemu nih si O-nya adalah min 14. Karena harus sama dengan min 2 kan kalau ion poliatom tuh. Ya kan? Karena di situ muatannya adalah min 2, berarti total dari biloxnya si CR sama total dari biloxnya si O itu harus min 2 gitu. CR2-nya jadi harus berapa? Plus 12. Plus 12, oke. Karena CR2-nya adalah plus 12, berarti kalau CR doang, kan aku ngomonginnya bilox ya. Ingat baik-baik, bilox itu keadaan ketika dia masih 1, belum dikali 2, belum dikali 7, belum dikali 5. Gitu. Jadi kalau kalian masih dapatnya bentuknya masih plus 12, kalau plus 12 itu berarti kan dalam keadaan si CR-nya 2 ya. Itu berarti judulnya belum bilox. Bilox itu adalah keadaan ketika dianya 1. Jadi kalau di situ CR2-nya adalah plus 12, berarti kalau CR-nya aja nanti kita tulisnya di sini adalah plus 6. Selanjutnya yang SO2. Ada yang mau jawab nggak? O-nya min 2. O-nya pasti min 2. Karena Jadi min 4. Nah, min 4. Terus? Min 4 berarti S-nya plus 4. Plus 4, karena harus sama dengan 0 ya. Jadi biloxnya si O sama biloxnya si S itu totalnya harus sama dengan 0, berarti otomatis si S-nya itu adalah plus 4. Oke, sip. Terus untuk CR-nya itu adalah plus 3 ya, otomatis, karena di situ CR3 plus itu adalah ion tunggal. Karena dia ion tunggal, berarti biloxnya si ion itu seharga dengan muatannya. Karena muatannya adalah plus 3, berarti biloxnya dari CR itu adalah plus 3. Gitu. Nah, terus untuk yang HSO4 min, ada yang mau nyobain nggak? O-nya min 2. O-nya min 2. Min 8. O-nya min 2, jadi min 8. Terus? Siapa yang lagi? Hanya? Yang hanya plus 1. Plus 1, oke. Terus S-nya? S-nya, bentar Bu. Lihat dari sini aja. Berapa? 1. 7. Oh iya, plus 7. Yakin 7. Orang di situ harus sama dengan min 1. Kalau misalnya sama dengan 0, Mas. Nah, kalau sama dengan 0 baru plus 7. Tapi kalau misalnya di sini kan dimintanya min 1 katanya. HSO4 min 1 di atasnya tuh. Karena ada min 1 di atasnya, mungkin nggak kelihatan ya itu. Jadi karena ada min 1 di atasnya, berarti total biloxnya dari H, S, dan O sejumlah 4 itu adalah min 1 gitu kan. Jadi si S-nya itu adalah plus 6. Nah, ini baru langkah pertama. Langkah pertama itu adalah kalian tentukan si biloxnya. Jadi kalau kalian udah menemukan biloxnya, kalian lingkarin. Nah, ini aku lingkarin ya. Untuk yang CR2O72 min, bilox dari O-nya itu adalah yang min 2 di atas. Terus untuk CR-nya itu adalah yang plus 6, ini aku lingkarin. Terus yang SO2, biloxnya itu yang min 2, bukan yang min 4. Terus S-nya itu biloxnya yang plus 4. Terus yang CR itu biloxnya adalah yang plus 3. Terus yang H itu, yang O dulu, min 2. Biloxnya bukan yang min 8. H-nya itu adalah yang plus 1. S-nya itu adalah yang plus 6. Gitu. Jadi kalian lingkarin dulu aja. Ini untuk meminimalisir kalian ceroboh gitu. Takutnya itu kalian tuh malah ngelihat min 14 ya, bukan min 2-nya misalnya gitu. Atau plus 12 ya, bukan plus 6-nya gitu. Jadi kalian lingkarin dulu kalau udah kalian dapatkan biloxnya. Itu baru langkah pertama ya. Jadi menentukan bilox itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya suruh ngapain? Ini reduksi dan oksidasi. Oke, ditentuin dia itu reaksinya reduksi atau oksidasi. Nah, kalau dia reaksinya reduksi atau oksidasi, berarti kan harus kalian pasangin mana yang naik, mana yang turun gitu kan. Kayak yang tugas minggu lalu. Berarti coba kalian lihat kira-kira mana yang naik. Aku nanya dulu yang turun dulu deh. Mana yang turun? Yang CR2. Oke, berarti CR aja ya. Jadi CR yang kirinya asalnya berapa? Asalnya 6. Asalnya plus 6. Terus kanannya? Oh iya, plus 6. Kanannya plus 3. Oke, sip. Nah, berarti itu kan yang mengalami penurunan. Nah, panahinnya itu harus ke biloxnya. Jadi kalian arahinnya itu
bilox ke bilox. Jadi biloxnya berapa asalnya ke bilox setelahnya. Jadi di sini kita punya plus 6 turun menjadi plus 3 untuk CR. Berarti karena turun, judulnya itu adalah reduksi. Gitu. Nah, terus mana yang naik? Yang S, Bu. Yang S, oke. S sebelah kiri plus 4, sebelah kanan plus 6. Oke, sip. S sebelah kiri itu dia adalah plus 4, sebelah kanan itu dia naik menjadi plus 6. Karena naik berarti judulnya adalah oksidasi. Nah, akhirnya kita dapat nih untuk langkah kedua itu. Oksidasinya kita dapat, reduksinya kita dapat. Baru sampai langkah kedua. Langkah selanjutnya adalah Tulis ulang reaksi reduksi dan oksidasi, tapi secara terpisah. oke, sip. Kayak yang kalian tahu nih, kalian udah lihat di sini. Di sini tuh ada reaksi yang merupakan gabungan dari reduksi sama oksidasi. Masih gabung. Nah, sekarang untuk di langkah ketiga ini, kita minta tulis lagi. Kayak gitu, tapi dipisah. Jadi oksidasi, terus reduksi gitu. Atau reduksi dulu atau oksidasi dulu, terserah lah. Pokoknya yang penting dipisah. Oksidasinya sama reduksinya dipisah. Nah, aku tulisnya kayak gini. Nah, di sini aku tulis reduksi dulu ya. Jadi reduksi itu terdiri dari Cr2O7 2-, terus panah, terus Cr3+. Itu reduksi. Karena di reaksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Itu. Terus selanjutnya kita tulis yang oksidasi. Oksidasi itu terdiri dari reaksi antara SO2 terus panah, terus jadi HSO4-. Karena di dalam reaksi itu terjadi kenaikan bilangan oksidasi di S. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan dibelah dua. Dipisah gitu, reduksi sama oksidasinya dipisah. Langkah yang keempat, disuruh ngapain? Disetarakan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Oke, yang mengalami oksidasi sama reduksi disetarakan jumlah atomnya. Jadi jumlah atom sebelah kiri dan jumlah atom di sebelah kanan untuk unsur yang mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi aja. Aku ulangin ya, yang disetarakan itu hanya atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi aja. Jadi kalau dia nggak mengalami perubahan bilangan oksidasi, jangan dulu disetarain. Paham? Jadi kalau di konteks ini, di reaksi atas nih, di reaksi yang Cr2O7 2- sama Cr3+, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi siapa? Cr kan? Jadi kalau Cr jumlahnya beda, kiri dan kanan, baru disetarakan. Terus kalau misalnya O, kan di situ ada O ya, Cr2O7 2-. Nah, O di kiri dan O di kanan, kan O yang kanan belum ada. Terus kalian langsung bingung, lah Bu, terus nyetarainnya gimana? Nanti aja. Pokoknya di langkah keempat ini suruhannya hanya setarakan unsur-unsur yang tadi mengalami perubahan bilangan oksidasi aja. Berarti kalau di soal ini yang kita setarakan kiri dan kanannya cukup CR-nya sama S-nya. Karena tadi CR yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan S juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi hanya CR dan S aja yang kita lihat untuk di langkah nomor 4. Nah, karena CR-nya tadi mengalami perubahan bilangan oksidasi, tadi turun kan? Nah, ternyata ketika kalian lihat loh, kok CR di sebelah kiri itu ada 2. Benar? CR di sebelah kanan ada 1. CR di sebelah kiri ada 2, CR di sebelah kanan ada 1. Terus harus kita setarakan jumlah atomnya. Berarti harus kita kali dengan angka berapa? Dan di mana nih kira-kira? Kiri atau kanan? Di kanan dikali angka 2. Kanan dikali 2. Oke, kayak gini ya. Nah, berarti CR itu karena mengalami perubahan bilangan oksidasi, ternyata jumlahnya udah kita samain. Tadi udah kita kali 2. Gitu. Berarti udah beres tuh untuk langkah keempat untuk reaksi yang atas. Untuk reaksi yang bawah. Nah, sekarang kalian lihat yang di bawah. Yang di bawah, coba kalian setarakan si S-nya. Hanya S-nya ya, karena yang mengalami perubahan bilangan oksidasi kan hanya S-nya. S-nya di sebelah kiri ada 1. S-nya di sebelah kanan kebetulan 1. Ya kan? Jadi karena sebelah kiri udah 1, sebelah kanan kebetulan udah sama. Nah, berarti nggak usah diapa-apain. Apa langkah kelima?
Setarakan atom O. Oke, setarakan atom O. Kalau asam gimana? Ini kan suasananya asam. Kalau asam tadi aturannya gimana? Ditambah H2O. Pada ruas yang kekurangan. Oke. Yang kurang, jadi kalau kan kita nyetarain jumlah O-nya. Kita ngomongin yang atas dulu ya, yang Cr2O72- menjadi 2Cr3+. Untuk reaksi yang atas itu, yang reduksi itu, jumlah O di sebelah kiri itu ada 7. Jumlah O di sebelah kanan panah itu nggak ada sama sekali. Di kiri ada 7, di kanan nggak ada sama sekali. Berarti kan belum sama tuh kiri dan kanannya. Berarti harus kita tambahin H2O. Tambahin H2O. Oke. Ditambahin H2O-nya itu kan tujuannya kita mau menyetarakan jumlah O ya. Tujuannya kan itu. Tujuan dari langkah kelima itu. Kalau misalnya kita nambahin H2O-nya hanya 1, ya otomatis nggak akan setara. O-nya sebelah kiri 7, O-nya sebelah kanan hanya 1. Berarti si H2O yang kita tambahkan itu harus sejumlah yang kurangnya. Jadi di sebelah kiri kan ada 7, sebelah kanan kan nggak ada sama sekali. Berarti sebelah kanan itu kurang 7 kan daripada yang kiri. Betul? Berarti sebelah kanan itu kita harus tambahkan si H2O-nya itu sejumlah yang kurangnya. Karena kurangnya 7, berarti kita tambahin si H2O-nya itu 7. Gitu. Oke. Nah, itu baru reaksi yang atas. Untuk reaksi yang bawah, SO2 di sebelah kiri, itu O-nya ada 2. Oke. Terus untuk HSO4 min, HSO4 min itu O-nya ada 4. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 4. Berarti H2O-nya harus ditambahkan di mana dan berapa? Harus ditambahkan di ruas sebelah kiri 2 kali. Oke, sip. Berarti ditambahin H2O sejumlah 2 di sebelah kiri. Karena O di sebelah kiri itu tadi baru 2, di sebelah kanan ada 4. Kurangnya kan 2 di sebelah kiri, jadi kita tambahin 2 biar jadi 4 gitu. Itu ya, jadi H2O-nya ditambahin di sebelah kiri. Oke, itu baru langkah yang kelima ya tadi tuh. Langkah keenam itu nyuruh kita untuk menyetarakan jumlah H-nya, kiri dan kanan harus sama. Dengan cara menambahkan H+, kalau dia dalam keadaan asam. H plusnya ditambahin sejumlah kekurangannya, sama kayak tadi. Jadi di sebelah kiri, kalau kalian lihat di sini, di Cr2O7 itu, nggak ada sama sekali si H-nya. Berarti otomatis hanya 0. Untuk sebelah kanan panah, H-nya itu ada 14. Jadi di sini kan 7 dikali 2 ya, jadi 14. Berarti otomatis di sebelah kiri harus kita tambahin H-nya berapa? Hanya 14. Oke, sip. Pinter, hanya 14. Itu baru reaksi yang atas. Sekarang kita kerjain reaksi yang bawah, reaksi oksidasi. Tadi kita sejauh ini punya 2H2O ditambah SO2 menjadi HSO4-. Berarti H di sebelah kirinya ada berapa? Ada 4. Di sebelah kiri ada 4 untuk reaksi yang bawah. Sebelah kanan H-nya ada berapa? 1. Ada 1, pinter. Oke. Sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan ada 1. Berarti kita harus tambahin H2O di ruas yang kurang. Harus tambahin H+ di ruas yang kurang H. Berarti nambahinnya di mana? Di kiri atau di kanan? Kanan. Sebelah kanan berapa? Sebanyak 4. Berapa? 4. Yakin? 3. 4. Oke. Jadi, aku ulangin, sebelah kiri tadi udah ada 4, sebelah kanan itu udah ada 1. Berarti kita kurangnya itu hanya 3, jadi kita tambahin 3 biar jadi 4. Berarti kita tulis di kanan itu adalah 3H+. Oke. Sip. Nanti kalau misalnya udah kayak gini, ini kan baru langkah ke-6. Ini udah beres nih langkah ke-6. Selanjutnya, langkah ke-7 ngapain? Disetarakan dengan menambahkan E-. Oke. Di muatannya disarain ya, muatannya disarain nambah untuk menyetarakan si muatan ya, kita nambahin E- elektron gitu. Itu ya. Jadi kita tambahin elektron di kiri atau di kanan untuk menyetarakan muatannya. Nah, sekarang kita kerjain untuk reaksi yang atas dulu. Di reaksi yang Cr2O72- menjadi 2Cr3+, kira-kira
muatannya kita jumlahin dulu ya, muatan sebelah kiri dan kanan untuk reaksi yang Cr2O7 sama Cr3+. Untuk muatannya itu harus dikalikan dengan koefisiennya. Ada berapa biji gitu dianya. Jadi kalau H+, kan tadi kalian tahu kalau H+ itu pasti +1 gitu kan ya muatannya. H+ itu +1. Tapi ternyata si H+ itu ada 14 biji. Berarti harus dikali 14. Paham nggak? Jadi H-nya ketika 1 kan kalau H+ doang kalian tahu H+ doang itu H-nya +1 muatannya. Tapi kalau H-nya ada 14, ada 13, ada 12, ada 11, ya berarti dikali dengan sejumlahnya dia ada berapa. Karena di sini kebetulan si H+-nya itu ada 14, berarti muatan si H-nya itu bukan lagi +1 tapi udah dikali 14. Jadi harusnya adalah +14. Gitu? Paham ya? Oke. Untuk yang Cr2O7 2- itu juga masih sebelah kiri panah ya. Berapa dia muatannya untuk Cr2O7 2-? -2. -2, oke. Sebelah kiri panah, tadi udah kita hitung, plus 14 sama -2. Sebelah kiri panah itu plus 14 ditambah -2. Berarti jumlah muatan yang ada di sebelah kiri panah ada berapa tuh? Ada 12, plus 12. Plus 12. Oke, diingat-ingat ya, sebelah kiri panah itu plus 12 untuk reaksi yang atas. Sekarang kalian lihat reaksi yang atas tapi yang sebelah kanan panahnya. Sebelah kanan panah kita punya 2Cr3+. Berarti muatannya berapa di sini? 2Cr3+. Plus 6. Plus 6. Oke, pinter. Terus untuk yang 7H2O? Oke, muatan itu Plus adalah 7 kali, Bu. Oke. Untuk muatan itu yang ada plus sama ada minnya. Kalau nggak ada plus, nggak ada min di atasnya, berarti nggak ada muatannya, berarti 0. Oke. Jadi untuk 7H2O nggak ada plusnya sama sekali, nggak ada minnya sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali berarti muatannya 0. Gitu. Berarti di sebelah kanan panah itu kita hanya punya plus 6 dari Cr. Benar ya? Jadi, aku ulangin lagi. Untuk reaksi yang atas, sebelah kiri itu kalian tadi punya 12. Tadi kalian punya 12 sebelah kiri. Sebelah kiri panah. Sebelah kanan panah itu ada 6. Sebelah kiri ada 12, sebelah kanan ada 6. Plus 12 plus 6. Berarti elektron harus kalian taruh di mana? Elektron itu min loh muatannya. Berarti logikanya elektron itu akan kita tempatkan di tempat yang kelebihan muatannya. Benar nggak? Karena min. Fungsinya untuk mengurangi. Berarti kalau sebelah kiri kita punya plus 12, sebelah kanan kita punya plus 6, berarti elektron kita tambahin di yang kelebihan kan, plusnya. Berarti sebelah kiri. Min 6. Plus 12. Berarti di tempat yang plus 12 di kiri. Berarti elektronnya ditambahnya berapa? Biar sama. Min 6. 6. Berarti ditambahin 6. Oke, sip, pintar. Elektronnya ditambah di kiri sejumlah 6. Ini. Oke. Udah beres nih untuk reaksi yang atas. Reaksi yang bawah. Coba kalian lihat. Di bawah, H2O itu muatannya berapa? 0. H2O muatannya 0. Oke. Untuk SO2 muatannya berapa? 0 juga. 0 juga. H2O 0, SO2 0. Berarti logikanya sebelah kiri panah itu 0 banget. Nggak ada sama sekali. Nah, sekarang sebelah kanan panah. Sebelah kanan panah kita punya HSO4-. Nah, HSO4- ini muatannya berapa? 1. Min 1. Oke, -1, pinter. Terus untuk yang H plusnya? Plus 3. Plus 3. HSO4-nya -1. Berarti plus. H plusnya itu adalah plus 3, berarti jadinya kalau di total-total sebelah kanan itu adalah plus 2. Sebelah kiri 0, sebelah kanan plus 2. Berarti elektron harus kita taruh di mana? Di kiri atau di kanan panah? Di kiri. Kanan kiri. Di kiri. Kanan.
Kanan. Kanan bukan ngurusin. Kok kanan, Bu? Oh iya, Dek. Kan kirinya Maaf. 0, kan? Bener kan? Kirinya 0, sebelah kanannya 2. Berarti yang kelebihan itu kan yang 2. Biar jadi 0 kan? Jadi logikanya karena elektron itu adalah minus muatannya, berarti kalau dia ditambahkan di tempat itu jadinya mengurangi. Kalau ditambahinnya di tempat yang 0, dikurangi 2, yang jadi min 2, jadi lebih jauh nanti jaraknya. Gitu kan? Ya. Jadi ditambahin di sebelah kanan itu sejumlah 2 elektron. Biar sama-sama 0, kiri dan kanan. Ini baru ngasih elektron, menyetarakan muatannya. Sekarang langkah selanjutnya itu adalah kita harus menyetarakan jumlah elektron di kiri dan di kanan, gitu kan. Jadi di sini kita punya nih, di sebelah kiri panah, kita punya elektron tuh jumlahnya 6. Ada di atas kan, jumlahnya 6. Elektron sebelah kiri jumlahnya 6. Sebelah kanan panah, ada elektron nih, 2. Di sebelah kanan bawah. Gitu. Sebelah kiri kita punya 6, sebelah kanan kita punya 2. Berarti untuk kita samakan nih kiri dan kanan, berarti harus digimanain biar jadi sama nih. Berarti yang bawah dikali 3 dong, Bu. Pintar. Berarti yang atas itu kita ibaratkannya dikali 1 gitu aja ya. Jadi yang atas itu kita kali 1, terus yang bawah itu kita kali 3. Ingat, yang dikali itu bukan hanya elektronnya aja. Jadi jangan mentang-mentang kan disuruhnya hanya nyetarain elektronnya. Nah, nggak boleh gitu. Jadi kalau reaksi itu sepaket. Jadi kalau kamu mau ganggu salah satunya, berarti kamu harus ganggu yang lain. Jadi nggak boleh kamu ganggu hanya si satu doang. Karena nanti otomatis reaksinya tuh nggak akan setara nanti ke kanan-kanannya. Jadi misalnya, ya udah elektronnya aja aku kali. Nah, yang lainnya nggak diubah, nanti jadinya nggak setara lagi, hancur lagi nanti reaksinya gitu. Jadi memang satu-satunya cara itu adalah dengan kalian cari, bukan kalian cari, kalian kaliin semuanya, jadi sepaket. Jadi kalau di situ tulisannya kali 1, berarti semua dari ujung, dari mulai 6E, 14H+, CR27, terus sampai 7H2O itu harus kalian kali 1. Terus yang kali 3 juga sama, jadi dari mulai H2O, terus SO2, HSO4-, 3H+, tambah 2E-, itu semuanya harus dikali 3. Gitu. Jadi memang semuanya sepaket. Jadi selantai itu harus kalian kali semua, sejumlah yang sama. Jadi reaksi yang atas ini kan karena dikali 1 kan, berarti aku tulisnya sama persis kayak gini. Terus untuk yang di bawah kan harus dikali 3. Nah, karena dikali 3, langsung aja kita tulis kali 3. Jadi 2H2O itu karena dikali 3, berarti jadinya nanti 6H2O. Terus ditambah SO2 itu asalnya 1 kan, dikali 3, berarti nanti jadinya 3SO2. Terus menjadi HSO4- itu kan asalnya 1. Dikali 3 berarti nanti jadi 3 HSO4-. Terus yang selanjutnya kita punya 3H+ kan asalnya. 3H+ kita kali 3 jadinya 9H+. Terus ditambah 2E- dikali 3 jadinya 6E-. Gitu. Nah, ini adalah langkah untuk menyetarakan elektron. Gitu. Nah, sekarang elektronnya udah sama kan? Kalau elektronnya udah sama, bisa kita coret kayak gini. Karena sama kan, berarti sebelah kiri, di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, itu bisa kita coret. Ingat ya, kiri dan kanan. Kalau kiri dan kiri itu nggak boleh dicoret, harusnya dijumlah kalau kiri dan kiri. Kanan dan kanan itu dijumlah, tapi kalau kiri dan kanan itu bisa dicoret, kalau jumlahnya sama. Terus, karena dicoret jumlahnya sama, berarti hilang kan jadinya. Elektron sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, tapi karena dicoret, kiri dan kanan jumlahnya sama, berarti jadinya habis. Nah, selanjutnya, kalau kalian melihat ada yang sama lagi nih, kiri dan kanan, bisa dicoret juga. Tapi sistemnya jadinya pengurangan. Jadi nggak langsung hilang gitu. Kalau jumlahnya sama, jadinya hilang kayak elektron. Tapi kalau jumlahnya beda, dikurangi. Coba kalau kalian lihat di sini, H+ di kiri itu ada. Di sebelah kanan juga H+-nya ada. Nah, sebelah kiri ada H+, sebelah kanan ada H+ juga, bisa kita coret nih si H+-nya, kiri dan kanan. Nah, karena misalnya udah kita coret kayak gini kan si H+-nya, sebelah kirinya 14, sebelah kanannya 9, berarti kan dikurangi. Berarti nyisa berapa nih? Dan di sebelah mana? Berarti nyisa 5 di sebelah kiri. Oke, berarti aku tulis kayak gini, 5H+ di sebelah kiri. Karena nyisa kan, sebelah kiri ada 14, sebelah kanan ada 9.
Nyisanya di sebelah kiri karena lebih banyak di sebelah kiri 5H+. Gitu. Oke, pintar. Terus sebelah kiri kita punya H2O, sebelah kanan juga kita punya H2O. Nah, bisa dicoret juga. Sebelah kiri kita coret, sebelah kanan kita coret. Ada yang nyisa nggak di sebelah mana? Sebelah kanan nyisa 1. Oke, sebelah kanan nyisa 1. Berarti aku tulis gini. Harusnya satunya nggak ditulis ya. Harusnya. Hanya di sini sengaja aku tulis biar kalian tahu bahwa itu ada 1. Gitu. Harusnya nggak ditulis satunya. Kalau misalnya udah beres kayak gini, ini sebenarnya langkah-langkahnya udah beres semua. Tinggal digabungin. Langkah terakhirnya itu adalah ngegabungin. Jadi kalau elektronnya terakhir udah kita samain kiri dan kanan, berarti langkah terakhirnya itu adalah tinggal kita gabungin. Nah, kalau tinggal kita gabungin, ya udah tinggal kita gabungin aja. Jadi sebelah kiri ditulis dulu semua, baru panah, baru semua yang ada di sebelah kanan panah. Ingat baik-baik ya, atas bawah, kalau dia sama-sama di sebelah kiri, itu berarti satu geng sebelah kiri. Atas bawah, kalau dia ditulisnya di sebelah kanan, berarti dia memang nanti semuanya ada di sebelah kanan. Gitu. Jadi jangan sampai kalian mikirnya, karena dia atas bawah jadinya beda. Enggak. Jadi pokoknya kalau dia atas bawah, asalkan sama-sama di kiri, berarti udah satu kelompok gitu. Asalkan sama-sama di kanan, walaupun di atas bawah, itu satu kelompok. Jadi ketika aku suruh kalian untuk menggabungkan nih, dari reaksi yang ini, kalian gabungkan, berarti nanti digabungin itu atas dan bawah, kalian tulis dulu tuh semua yang ada di kiri, baru panah, baru atas bawah, semua yang ada di kanan. Gitu. Jadi di sini di sebelah kiri kan kita punya 5H+ di atas. Terus kita punya di atas juga Cr2O7, 2- di atas. Terus di bawah juga ada tuh 3SO2. Gitu. Kita gabungin yang di sebelah kiri panah, udah beres. Sebelah kanan panah, kita punya 2Cr3+, kita punya H2O tadi 1, terus ditambahin juga 3HSO4-. Nah, sebenarnya jawabannya tuh udah sampai sini. Tapi kayak yang tadi aku bilang, jangan dulu kalian gegabah, udah bener nih, langkahnya udah panjang, pasti bener jawabannya. Lihat dulu, nanti kasusnya kayak aku yang tadi salah ngitung. Jadi, kalian cek dulu. Pokoknya kayak yang tadi aku bilang, tiga-tiganya itu harus sama. Atomnya harus sama jumlahnya, muatannya jumlahnya harus sama, elektronnya harus sama. Kalau salah satunya beda, insya Allah salah semua berarti jadinya. Gitu. Jadi kita cobain, atomnya sebelah kiri dan kanan, coba dilihat. H di sebelah kiri ada berapa? Ada 5. H-nya ada 5, oke. H di sebelah kanan? 5. H-nya juga ada 5 ya. Di H2O ada 2, di HSO4 ada 3. Jadi ada 5. Kiri dan kanan H-nya ada 5. Terus yang CR sebelah kiri ada berapa? Ada 2. CR sebelah kiri ada 2, CR sebelah kanan udah 2? Udah. Udah, oke. O di sebelah kiri ada berapa? 13. Di SO2 kan ada 6. Tadi ada 7 ditambah 6. Iya. Oke. Jadinya adalah 13 gitu ya. Berarti O di sebelah kiri jumlahnya ada 13. Coba di sebelah kanan, bener nggak udah 13? Udah sama. Udah? Oke. Di H2O di sebelah kanan itu O-nya ada 1, terus di HSO4- itu O-nya ada 12. Jadi 12 tambah 1 jadi 13. Oke, jadi O di sebelah kiri dan O di sebelah kanan udah sama-sama 13. Coba lihat yang S. S di sebelah kiri ada 3. Di sebelah kanan juga udah ada 3. Betul? Jadi dari segi jumlah atom udah setara. Baru dari jumlah atom doang. Sedangkan kan harus ada 3 tuh. Baru dari jumlah atom doang dia sama. Sekarang kita lihat elektronnya. Elektronnya nggak muncul sama sekali kan? Karena tadi udah kita coret ya. Karena nggak muncul sama sekali, berarti kita anggap elektronnya itu sama. Sama-sama di kiri nggak ada, di sebelah kanan nggak ada. Berarti elektronnya udah sama. Udah setara tuh elektronnya. Sekarang yang terakhir adalah jumlah muatannya. Bener nggak jumlah muatan di sebelah kiri sama jumlah muatan di sebelah kanan panah itu sama? Coba, sekarang kita jumlahin dulu. Yang di H+, muatannya berapa? 5. Plus 5. Oke. Oh iya, untuk plus yang 5. Untuk yang Cr2O7 muatannya berapa? -2. -2, oke. Yang SO2 muatannya berapa? 0. 0. Oke, pintar. Plus 5 ditambah -2 ditambah 0, berarti jadinya berapa tuh muatan sebelah kiri? 3. Plus 3. Oke, sip. Ingat-ingat sebelah kiri panah muatannya plus 3. Berarti sebelah kanan itu harusnya plus 3 juga, harusnya. Sekarang kita cobain. Yang CR3+,
CR3+ ada berapa muatannya? Plus 6. Pinter, plus 6. Untuk CR3+ muatannya plus 6. Untuk yang H2O muatannya berapa? 0. 0, pinter. Terus untuk yang HSO4- muatannya berapa? Min 3. Oke, min 3. Berarti di sebelah kanan itu kita punya plus 6 ditambah 0. Sudah setara. Oke, min 3. Jadi sebelah kanan itu plus 3, sebelah kiri min 3. Sebelah kanan plus 3, sebelah kiri juga plus 3. Berarti dari 3 aspek yang ingin kita samain, itu semuanya udah sama. Atomnya udah sama kiri kanan, elektronnya udah sama kiri kanan, muatannya udah sama kiri kanan panah, berarti udah setara. Berarti jawabannya udah benar. Jawaban dari soal ini adalah penyetaraan dari reaksi redoks ini. Jawabannya adalah 5H+ ditambah Cr2O72- ditambah 3SO2 menjadi 2Cr3+ ditambah H2O ditambah 3HSO4-. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada? Nanti kalau ada yang mau ditanyain di chat aja ya, seperti biasa ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai segitu dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk bahas penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara yang Bilox. Gitu. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.